saya Roma Ulu Edukasi dalam program Belajar Itu Menyenangkan. Saya ucapkan terima kasih buat teman yang sudah like, yang sudah komen, terima kasih. Dan yang belum, jangan lupa untuk klik lonceng dan subscribe supaya video saya selanjutnya teman-teman tidak ketinggalan. Terima kasih, langsung saja. Check it out. Cerita legenda Si Boru Tumbaga. Di desa Sisuga-Suga, tinggallah seorang tua bernama Opu Guasa. Dia mempunyai seorang adik bernama Amani Buanga. Namun sang adik tidak seperti abangnya yang sudah lama memiliki banyak harta. Konon pada masa mudanya, Opu Guasa rajin berniaga ke daerah Barus, serta punya banyak kenalan. Sekarang uban mulai menjadi mahkota di kepalanya. Sehari-hari pun ia lebih suka berdiam di rumah untuk merenungkan perjalanan hidup. Tiba-tiba, pikiran Opu Guasa teringat kembali pada kenyataan bahwa dirinya belum memiliki seorang anak lelaki untuk mewarisi semua hartanya. Istrinya pun sudah lama meninggal, teman. Dua orang putrinya bernama Si Boru Tumbaga dan Si Boru Buntulan tak mungkin mewarisi semua hartanya kelak. Adat selama ini seperti memastikan hak waris hanya dapat diteruskan oleh anak laki-laki saja. Kenyataan itulah, teman, yang sering membuat Opu Guasa gelisah meskipun adiknya mempunyai keturunan laki-laki. Lebih lanjut, teman, kegelisahan Opu Guasa sangat terkesan dalam. Namun selalu beliau menyembunyikan perasaannya dengan beribadah kepada Mula Jadi Nabolon. Alat musik dari bambu itu selalu diselipkan di kantong baju dan dilap sesekali dengan selempangnya. Ia sehelai ulos ragi hotang. Jemarinya menekan-nekan 4 lubang pada jenis seruling kecil itu, teman, sampai perasaannya dapat terbenam. Among, kedua putrinya sebentar menghentikan tiupannya karena mau permisi. Kami pergi dulu ke sawah. Among, tinggal di rumah saja ya. Ya, berangkatlah kalian. Jawabnya sebelum meletakkan alat musik itu kembali ke bibirnya. Bila sendirian di rumah, Opu Guasa merasa lebih leluasa memainkan serulingnya, sampai terkadang seperti ratapan. Ya, ratapannya memang menjadi tersimpan rapi dalam permainan alat musik itu, teman. Beliau tidak pernah mampu meratap dengan andung karena tidak pintar berkata-kata. Belum tuntas semua kegelisahan, kedua putrinya tiba-tiba kembali ke rumah. Mereka terusik dan tak tahan mendengar senandung seorang gembala di tengah jalan. Sebenarnya mereka ingin meneruskan langkah sampai ke sawah. Namun hati Si Boru Tumbaga langsung seperti disayat sembilu setelah mendengar senandung itu. Kenapa kalian kembali tiba-tiba, Boruku? Dilihatnya sedikit rasa cemas di wajah putri sulungnya, Si Boru Tumbaga. Demikian pula pada wajah Si Boru Buntulan, adik satu-satunya Si Boru Tumbaga. Begini, Among, kami sangat berharap agar Among segera menikah lagi. Tanda Si Boru Tumbaga. Opu Guasa menduga kalau kegelisahannya selama ini mengalir dan membuahkan permintaan kedua putrinya itu. Namun ia masih mencoba menolak, teman. Mana mungkin aku dapat menikah lagi setua ini? Mataku pun sudah mulai rabun. Perempuan mana lagi yang bersedia ku beristri? Wahai putriku, sudahlah, biarlah ku terima nasibku. Kumohon, Among, jangan lagi menolak permintaan ini. Tadi sebelum mendadak kembali ke rumah ini, ada seorang gembala melantunkan lagu begini. Duhai perahu di tengah danau,
Andai dayungmu patah, kemana gerangan engkau hanyut? Wahai sang putri yang gemulai, andai ayahandamu mati, kemana gerangan engkau berpaut? Begitulah yang kami tangkap, Among. Sudahlah, kalau takdir pada badan sudah begini diberikan sang mulajari Nabolon, aku tetap bisa menerimanya. Entah sudah berapa kali Opuguasa mencetuskan perkataan itu di hadapan kedua putrinya. Namun karena si Borutumbaga tetap mendesakkan permintaan itu, akhirnya Opuguasa bersedia. Kalau begitu, terserahmulah Borutumbaga. Kalau aku harus menikah lagi, lakukanlah apa yang bisa engkau lakukan. Mendengar perkataan terakhir itu teman, si Borutumbaga tergerak untuk berangkat ke Barus. Di Barus ada seorang dukun bernama Datu Partungkot Bosi. Sang dukun sudah lama terkenal dengan berbagai keahliannya untuk meramalkan sesuatu. Datu Partungkot Bosi juga ahli tersohor di wilayah barat negeri yang menguasai Debata Parmanukon, semacam peta baik buruk untuk sesuatu yang direncanakan. Dari desa Sisuga-Suga ke Barus, orang akan melalui hutan dan tempat-tempat berbahaya, terutama bagi kaum perempuan. Saat menempuh perjalanan itu teman, si Borutumbaga melakukan penyamaran seperti lelaki. Dipilihnya salah satu pakaian dan topi dari lemari ayahnya. Dia pun tak lupa menggunakan kumis palsu. Singkat cerita teman, ia akhirnya bertemu di tengah hutan dengan Datu Partungkot Bosi. Si Borutumbaga selalu berusaha menciptakan gerak-gerik menyerupai seorang laki-laki suruhan. Terkadang dia ketakutan juga dengan penyamarannya. Bah Lae, kenapa kau ketakutan melihatku? Tiba-tiba meluncur pertanyaan dari laki-laki di hadapannya itu teman. Kita tidak kebetulan sama-sama manusia juga di tengah hutan ini. Kenapa kau kelihatan takut? Ucapkan salam kepadamu Lae, Horas. Balas si Borutumbaga sambil berusaha menirukan suara lelaki. Kebetulan aku hendak ke negeri Barus, menemui Datu Partungkot Bosi. Kuharap kau jangan berpura-pura tidak mengenalku. Akulah Datu Partungkot Bosi. Lalu kenapa kau memerlukanku? Si Borutumbaga sempat tidak percaya kalau yang dijumpainya di tengah hutan itu adalah Datu Partungkot Bosi. Namun setelah memperhatikan tampangnya yang serupa dengan cerita Opuguasa, si Borutumbaga mengakui dirinya sebagai suruhan Opuguasa. Lalu dari tuturan sang dukun itu, si Borutumbaga kemudian tahu bahwa Opuguasa adalah sahabat lama Datu Partungkot Bosi. Datu Partungkot Bosi tidak begitu sulit menduga hal-hal baik dan buruk melalui Debata Parmanukon. Datu Partungkot Bosi benar-benar melihat tanda ajal dari sahabat lamanya itu. Ia pun menyarankan kepada si Borutumbaga agar melarang Opuguasa keluar rumah dalam waktu seminggu. Nah teman, namun karena Opuguasa suatu hari berkeras mau memeriksa sawah dan hewan peliharaannya, ramalan Datu Partungkot Bosi itu pun terjadilah. Beberapa orang penduduk yang melihatnya tergelincir di pinggir sawah, tergesa-gesa memberi kabar kepada kedua putrinya yang sedang membersihkan sekeliling rumah. Mereka pun membawa Opuguasa kembali ke rumah. Tapi sampai di rumah, tampak Opuguasa tidak akan lama lagi menghembuskan napas terakhirnya. Dengan terbata-bata, ia pun menyampaikan pesan kepada kedua putrinya. Borutumbaga dan Borubuntulan, simpanlah barang-barang berharga untuk kalian berdua. Bayangan ibumu sudah sangat dekat untuk menjemputku. Pilu yang sangat mendalam memperkuat tangisan si Borutumbaga dan si Borobuntulan. Ditambah lagi ratapan dari beberapa orang di dalam rumah membuat penduduk lain di desa Sisuga-Suga bergegas menuju arah tangisan. Satu-satunya manusia yang menahan dirinya tidak bergegas ke sana adalah Amani Buanga. Dia baru ke sana setelah dijemput.
Melewati pintu rumah yang sedang berduka itu teman, Amani Buanga sengaja pura-pura bertanya sambil mengarahkan pandangannya ke arah si Boru Tumbaga. Bah, apakah amongmu ini sudah betul-betul meninggal? Tak cukup dengan itu teman, ia melanjutkan lagi. Sekarang amongmu sudah meninggal. Di mana kalian simpan semua harta itu? Tentu bukan saja kedua putri itu yang terkejut dengan perilaku Amani Buanga. Salah seorang tetua kampung mencoba mengingatkan agar Amani Buanga lebih dulu melaksanakan adat penguburan jasad Opu Buanga. Nampaknya Amani Buanga benar-benar tidak suka diingatkan soal adat penguburan. Hah? Aku mau datang ke sini hanya untuk mengambil semua harta yang masih ada. Bukan untuk mengurusi adat penguburan abangku ini. Mestinya kalian sudah lebih tahu tata cara mengangkat mayat ini ke tempat penguburan. Maaf, kita hanya ingin melaksanakan adat yang diturunkan leluhur kepada semua kita, termasuk adat untuk menguburan orang meninggal. Tetua itu kembali mengingatkan Amani Buanga. Namun Amani Buanga semakin memperkeras suaranya dengan nada mengancam. Kalau kalian tidak mau menguburkan jasad ini, aku akan membuangnya ke pekarangan sana. Sungguh tidak terduga perkataan Amani Buanga seperti itu. Apalagi ia ucapkan di tengah kumpulan orang yang tengah berduka. Perkataan itu melanggar adat. Namun tetua kampung merasa lebih baik tidak menanggapi perkataan itu. Ia meminta orang-orang mengangkat mayat Opu Buanga dan menguburkannya secepat mungkin. Namun selama penguburan teman, Amani Buanga tetap tinggal di rumah Opu Guasa. Ia juga tidak mengizinkan si Boru Tumbaga dan si Boru Buntulan keluar dari rumah itu. Malahan ia semakin mencerca mereka dengan pertanyaan soal harta peninggalan Opu Guasa. Aku sudah periksa Hongbung peti harta itu. Tak satu pun lagi yang ada di sana. Di mana kalian sembunyikan pinggan palsu dan semua ulos? Didesaknya terus kedua putri itu secara bergantian. Kalau semua pertanyaan terlambat dijawab, Amani Buanga menampar wajah kedua putri itu. Ketika semua orang mulai kembali dari tempat penguburan, tetua kampung dengan berani kembali menegur Amani Buanga. Maaf, kami sudah kembali dari tempat penguburan. Sekarang kami lihat kamu mulai menyiksa kedua putri ini. Mendengar teguran ini, Amani Buanga semakin berang dan mengatakan, Akulah yang berhak di rumah ini. Kalau ku bilang mau menggorok leher mereka berdua, aku akan gorok. Kalian mau apa? kamu benar-benar tidak beradat, Amani Buanga. Memang kamulah yang berhak di rumah ini sekarang. Kalau kalian sudah tahu, kenapa harus kembali ke rumah ini? Kalian tidak perlu datang lagi ke sini hanya untuk menyinggung adat. Amani Buanga semakin tak peduli. Amani Buanga malah mengusir dan mencemooh mereka soal penghormatan atas adat. Sepeninggal para tetangga, Amani Buanga terus menyiksa kedua putri itu sebelum akhirnya mengikat mereka sampai beberapa hari di pekarangan rumah. Namun diam-diam pada suatu malam, seorang tetangga melepaskan tali yang mengikat tangan kedua putri itu. Setelah bebas, si Boru Tumbaga dan si Boru Buntulan merasa lebih baik meninggalkan desa si Suga-Suga. Ya, untuk menghindari ancaman Amani Buanga. Lalu mereka pergi ke hutan yang cukup jauh jaraknya dari desa si Suga-Suga. Namun di tengah hutan, mereka berdua tentu kelaparan dan kehausan. Mereka lalu memetik buah-buahan yang bisa mereka jumpai di hutan. Berhari-hari mereka berusaha bertahan di hutan itu tanpa memperdulikan apa yang akan terjadi. Suatu ketika mereka mendengar suara-suara aneh di kejauhan teman. Karena takut akan suara-suara itu, si Boru Tumbaga dan si Boru Buntulan bersembunyi di balik rumpun-rumpun tanaman besar sambil terus menahan lapar dan dahaga. Singkat cerita teman, menjelang sore hari, si Boru Tumbaga dan si Boru Buntulan tak kuasa menahan rasa lapar dan haus. Tetapi mereka tak tahu harus berbuat apa. Mereka pun menangis sejadi-jadinya.
Tiba-tiba dari tempat lain di hutan itu, dua orang pemburu terkejut mendengar suara tangisan mereka. Lalu mereka mencoba bergantian meneliti ke arah datangnya suara tangisan itu. Kedua pemburu itu adalah abang beradik. Mereka lalu mendekati sumber suara itu sampai bertemu dengan sosok kedua putri. Salah seorang pemburu mulai melontarkan pertanyaan. Kemudian si Borutumbaga menceritakan kejadian dan perilaku yang mereka terima dari adik kandung ayah mereka sendiri, yakni Amani Buanga. Kedua pemburu itu bukan saja terkejut dan ingin membantu si Borutumbaga dan si Boru Buntulan, namun kebetulan juga mereka belum mempunyai pasangan hidup. Abang beradik pemburu itu pun menyatakan niat mereka menikahi putri-putri Opuguasa. Singkat cerita teman, kedua pasangan tersebut akhirnya hidup berkeluarga. Namun teman, suami-suami mereka tetap memendam rasa marah atas perlakuan Amani Buanga kepada istri mereka. Suatu ketika, keduanya pergi ke desa Sisuga-Suga untuk memperlakukan Amani Buanga seperti yang dilakukannya kepada kedua istri mereka. Mereka ikat Amani Buanga di tengah kampung itu. Tibalah saatnya, si Borutumbaga dan si Boru Buntulan berpura-pura lewat dan melepaskan ikatan Amani Buanga itu. Amani Buanga tidak pernah menduga kalau si Borutumbaga dan si Boru Buntulan masih hidup. Akhirnya, dengan tulus hati, Amani Buanga menyesali semua perbuatannya dan ingin mengembalikan semua harta yang layak diwarisi oleh si Borutumbaga dan si Boru Buntulan. Nah teman, itu tadi adalah legenda si Borutumbaga. Jika ada kesalahan dalam penyampaian legenda, mohon dimaafkan ya teman. Untuk kritik dan saran yang membangun, langsung saja tinggalkan di kolom komentar. Menjadi bijak, menjadi cermat itu penting. Terima kasih teman.